Nah dari situ, ayo kita cek. Gue cek bang, sama si jenderal nih berdua. Gue bawa tuh rambut bang, bawa izin lah, masuklah kita kamar jenazah. Kita izin sama si penjaga ruang jenazah. Penjaga ruang jenazah tuh kayak dia yang mandikan, dia yang rias, gitu. Nah di sana kan yang bertugas 2 orang. Gue izin bang. Kemarin ada jenazah nenek-nenek usianya sekian, tiba di sini jam 4. Jenazahnya yang mana? Oh yang itu. Ini jenderal. Iya. Gue buka bang. Ini semalam gue lihat bang. Udah gue cek satu-satu. Nah pas gue mau dekat ke arah peti yang terbuka itu bang, itu gue kayak diliatin sosok bang. Sosoknya itu laki-laki, kayaknya pakai jas di dalam peti. Nah, tapi gue hanya lihat setengah, karena peti itu numpangnya setengah. Jadi mungkin kalau gue di sini bang, si peti itu di tembok itu lah bang. Gue dari sini dan gue nggak berani untuk melangkah ke sana lagi. Gue udah stuck di sini aja. Tapi udah ada sosok. Iya, itu pakai jas, pakai jas kayak orang kantor. Mungkin usianya 50-60 tahun lah. Tapi gue nggak lihat jelas mukanya, hanya separuh aja gini. Tapi jelas sosok. Dan yang gue lakuin itu kabur. Udah, gue nggak mau lebih mendalam lagi, atau dia nggak mau diganggu kan? Iya. Nah, gue lebih sensitif aja di sana. Akhirnya gue duduk lagi di lobi, gue liatin lagi dia, gue pastiin. Berhentilah nih salah satu merek taksi lah, terus dia naik taksi itu cabut. Berarti kan menurut gue nggak ada yang aneh, ya kan, menurut gue nggak ada yang aneh. Nah nggak lama dia pergi tuh, di tangga darurat tuh bunyi ini bang, suara-suara apa? Kayak langkah kaki tapi banyak. Di tangga darurat, tiba-tiba gitu turun ke bawah. Wah kaget dong. Pas gue nengok ternyata anak cleaning service bang. Itu jumlahnya mungkin sekitar 5, 6, apa 7 orang, gue lupa. Yang pasti banyak bang, banyak. Terus dia cuma bilang gini sama gue, bang, lu lihat cece-cece gendong anak nggak keluar dari lift? Lihat. Kemana bang? Naik taksi. Mungkin balik. Gue bilang gitu kan. Bang, lu tau gak itu siapa? Siapa? Cece-cece itu bang, 2 hari yang lalu disemayamkan di salah satu ruang duka di lantai 8 dan sudah dimakamkan 2 hari yang lalu. Assalamualaikum brother. Ketemu lagi masih di channel Jelajah Malam. Hari ini seperti biasa, gue kedatangan tamu nih. Tamu ini adalah seseorang yang pernah bekerja di rumah duka. Lu tahu kan, rumah duka itu tiap harinya dia akan berurusan dengan mayat. Ya, pasti ada banyak hal yang pernah dia alamin dan dihadapin selama bekerja di sana. Lu pengen tahu nggak ceritanya gimana? Gue juga pengen tahu cuy. Oke, sorry, sebelum gue lanjutin, hari ini gue nggak pakai seragam, baju gue lagi cuci cuy. Dari kemarin hujan mulu, jadi ya mau nggak mau pakai kaos. Oke kan? Iya, langsung dengan Bro Edo. Yeah. Siap, brother. Alhamdulillah bang. Lu rumah di mana nih ngomong nih? Bogor bang. Di Bogor. Iya. Bogor digoyang. Bogor digoyang mang. Bro Edo, lu cerita lu nih, berarti lu pernah kerja di sebuah rumah duka di kawasan Jakarta ya? Betul. Itu berapa lama lu kerja di sana? Hampir 3 tahun. 3 tahun? Hampir. Lama cuy. Model apa aja yang lu itu? Lumayan bang. Lumayan. Oke dah. Lu cerita satu-satu deh. Siap. Apa yang pernah lu alamin biar yang nonton matanya pada melek. Siap. Langsung. Jadi gini bang, ini pengalaman gua jadi security rumah duka tepatnya tahun 2011. 2011, oke. Jadi security itu kan sekarang
banyaknya itu outsourcing ya bang ya. Iya. Nah pada saat itu tuh security itu yang gua kerja di rumah duka itu organik bang. Organik tuh karyawan, jadi dikelola langsung oleh si pihak rumah duka. Oh, langsung di bawah mereka. Ya. Nah singkat cerita, gua apply CV ke sana, diterimalah gua dan kerja di sana. Nah ini pengalaman pertama gua bang. Jadi karena memang kita di sana tuh nggak menjalani pendidikan formal selayaknya security nih bang. Nah jadi si koordinator gua boleh sebutin ya? Boleh, dari bebas. Brimob nih bang. Kita tuh diadakan tes uji mental. Uji mental? Uji mental. Nah kebetulan uji nyali di salah satu gedung tua yang ada di samping rumah duka gua dan ex rumah duka juga. Itu bagian dari penerimaan yang di tesnya begitu? Betul. Tapi gue sudah kerja dulu 1 hari, malamnya gue baru dites. Wah anjir, baru tahu baru begituan. Ya. Nah singkat cerita, gini bang. Jadi perlu gue gambarin, rumah duka gue ini ada 2 gedung bang. Gedung baru dan gedung lama. Nah akses untuk masuk gedung lama, ini harus melewati gerbang utama gedung baru. Oh cuma 1 pintu? Cuma 1 pintu aja. Nah gedung lama ini ada 5 lantai. Dan semuanya tuh memang udah terbengkalai. Nah gedung baru ada 8 lantai. Kira-kira begitu bang. Nah singkat cerita, hari pertama tuh gue tes mental bang. Tes mental. Jadi yang masuk tuh hanya 2 orang pada saat itu. Gue sama teman gue. Sebutlah namanya Yusri bang. Yusri. Jadi kita nih di challenge bang. Sama si koordinator gue nih, sama komandan gue. Gue suruh cari tanda tangan orang di setiap lantainya. Contoh lantai 1 Sopian, lantai 2 Hadi, lantai 3 siapa sampai seterusnya di lantai 5. Kayak jurit malam gitu ya? Iya, lebih tepat gitu. Nah cuma kan yang terkonsep di otak gue pada saat itu, apapun yang gue temuin nanti di dalam, itu gimmick. Iya nggak sih? Iya, iyalah. Iya kan? Kayak kita jurit malam udah tahu nih pasti kakak juga nih. Iya, kan, kayak gitu bang. Pasti. Gue udah otak gue udah terkonsep kayak gitu. Santai jadi, aja santai gitu bang. Nah kebetulan pada saat itu yang pertama kebagian melakukan itu gua. Nah gua hadapin nih lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah tepat di lantai 3 karena memang setiap gedung di rumah duka tersebut nggak ada lantai 4. Selalu dari 3 tuh kalau nggak loncat ke 5 ya 3A. Nah di gedung tua itu disebutnya 3A. Jadi nggak ada 4 langsung 3A langsung 5 kan. Sorry, penyebab lo tahu nggak ada lantai 4? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Itu mitos ya. Gua nggak tahu deh. Lanjut. Nah di lantai 3A itu bang, gua ketemu sosok pocong. Sosok pocong. Tapi gue pikir, wah ini orang yang mau ngetes gue. Dan gue lewatin aja bang. Itu tingginya lebih tinggi dari gue sedikit lah. Dengan muka yang flat gitu bang. Tapi gue lewatin, gue pikir teman gue nih. Karena gini bang, karena gue baru masuk 1 hari kerja di sana. Gue tuh nggak kenal semua security yang ada di sana. Iya. Ya kan? Karena gini, perlu diketahui juga, di sana security 3 regu. 1 regunya 8 orang, 1 danton plus 2 koordinator. Nah, yang ikut dalam acara tes uji nyali itu, tes uji mental kami berdua itu, gue sama teman gue itu, kurang lebih sekitar 15 orang. Dan gue belum tahu semua muka-mukanya. Dan gue masih mikir, wah ini yang ngetes gue pada saat itu, ya kan? Akhirnya gue dapat selesai, kelar. Nah, yang kedua nih, kebetulan teman gue namanya Yusri, sama bang. Nah di situ tuh nggak ada yang aneh, biasa aja kita beres sekitar jam 11 malam kita di briefing nih bang, di lobi gedung tuanya nih kita di briefing. Itu kumpul tuh bang, semua yang ngetes kita tuh, ada yang sosok jadi kuntilanak, ada yang sosok jadi mukanya kelihatan semua deh, pakai oli gitu kan mereka kan. Nah ini tuh sosok yang dikamuflasekan sebagai pocong tuh hanya guling dan tali bang, dan itu gue lihat di lantai 2. Kalau nggak salah lantai 2 gue lihat sempat ada kayak pocong gitu, cuman setinggi guling, dan itu ada. Jadi ada orang yang tariknya gitu, dan itu benda gulingnya pun ada. Ya kan pada saat kita briefing tuh kelihatan. Nah abis briefing tuh, pada saat briefing ya, gue masih berpikir yang gue temuin tadi di 3A kok nggak ada gitu di sini gitu kan, karena memang jelas bang wujudnya orang ya kan, wujudnya orang. Pucat aja, tapi muka ya, muka ya, nggak ketutup kain atau apa ya, muka ya. Nah gue penasaran, beres kelar briefing, gue tanya sama Yusri, bro, lu lihat pocong nggak lantai 3? Yang tingginya ya segua lah, di atas gue dikit. Lihat bro, tapi lu lihat nggak ada kan? Iya bro. Kita cek gimana? Berani nggak lu? Ayo berani, gitu bang.
Oke ya kan. Nah kebetulan gue agak sedikit terbantu karena Yusri ini kan dari Banten nih, pasti mistisnya kenceng nih kan. Ngelmu nih. Iya, dan lebih tua dari gue kan. Dah, gue akhirnya ngecek bang sama Yusri ke lantai 3. Itu nggak tahu kenapa bang pas sampai lantai 3 itu gue belum ngomong nih, temen gue udah ngomong gini, gue ketemu di sini loh bro. Dan itu persis tempat gue ketemu dia juga. Oh dia juga ngeliat juga? Ngeliat, dan posisinya sama di situ. Dan dia pun hanya ngelewatin aja karena dia berpikir sama kayak gue. Ini pasti senior lah. Iya senior gue yang berkamuflase nih buat nakut-nakutin gue. Kira-kira gitu bang. Itu kalau menurut gue first impression gue ada di situ ya, perkenalan pertama kan. Nah terus ada lagi cerita gini bang. Jadi mayoritas di rumah duka nih pekerja kami dari luar kota bang. Dari daerah Jawa Barat. Jadi bos kita tuh siapin mes. Siapin mes buat tinggal gitu. Mesnya itu ada di lantai 5. Nah, kebetulan schedule gue nih padat Bang di sana, Bang. Jadi security itu kan identik 42 ya. 4 hari kerja, 2 hari libur. Kalau gue enggak, gue kayak pabrik. 3 hari pagi, 3 hari sore, 3 hari malam. Jadi liburnya hanya pagi ketiga, besoknya malam tuh, udah itu aja. Oh gitu doang? Iya, saking padatnya. Nah ini kejadian pada saat itu gue masuk pagi Bang. Gue masuk pagi jam 7 ke jam 3. Nah jam 3 tuh gue nggak tahu kenapa, karena mungkin memang baru kan gue pertama jadi security nih, kayaknya lelah Bang, karena belum terbiasa kan. Terus gue tidur nih Bang, di mes lantai 5. Gue tidur, karena saking lelahnya, gue kebangun jam 11 malam. Di mes? Di mes. Kebangunnya karena lapar Bang. Pengen makan ya kan, karena lapar. Nah jadi gue perlu jelasin Bang, rumah duka gue ini kan ada 8 lantai Bang, 8 lantai ya. Lantai 1 itu rumah duka Bang. Jadi dari lobi, koridor, nah di koridor itu ruang duka 1, ruang duka 2, ruang duka 3. Nah dari lobi ke kanan itu, sebelah kanannya lift, depan lift itu ruang jenazah. Nah sebelah lift baru tangga darurat. Lantai 2 sampai lantai 7 itu parkiran. Parkiran atas jadi. Nah di sela-selahnya, jadi kayak rumah duka tuh sisi sini ke sisi sini. Nah kalau lantai 2 tuh sininya posko, sininya toilet. Gitu. Tengahnya parkiran. Gitu. Lantai 3 sininya ruang maintenance, sininya toilet, tengahnya parkiran. Nah, lantai 5-nya sininya mes, sininya lift. Gitu, kosong, nggak ada apa-apa kalau lantai 5. Seperti itulah seterusnya. Kecuali lantai 8 denahnya sama kayak di lantai 1, ruang duka juga, koridor. Di atasnya masih ada. Di atas masih ada. Satu lantai sebelum rooftop ya, itu ruang duka. Satu lantai itu kalau boleh tahu berapa ruang duka? 8 ruang duka. Dan kalau untuk di lantai 8 tuh ada yang gue bilang sisi dekat toilet di lantai 8 itu satu ruang duka dipakai khusus untuk gudang peti. Lo kebayang vibes-nya kan, gudang peti yang samping kanan kirinya tuh rak-rak peti. Males banget. Dan itu salah satu job desk security harus ngecek setiap patroli. Petinya kurang apa enggak gitu? Petinya rusak atau enggak. Karena ruangan itu nggak pernah dikunci kan. Takutnya ada OB bersih-bersih, kena lecet, dia kita harus laporan untuk repair, ya kan. Nah jadi balik lagi Bang ke cerita yang tadi, jam 11 tuh gue bangun Bang. Jam 11 karena lapar kan. Karena lapar. Nah di mes itu nih banyak supir-supir bandel Bang. Jadi parkiran ambulan tuh seharusnya di lantai 7. Semua mobil operasional dan ambulan itu harusnya di lantai 7 Bang. Tapi karena supir nih biasa ya, abis narik males kan Bang. Jadi pengen langsung tidur di mes, dia parkir di lantai 5. Jadi pada saat itu ada beberapa ambulan itu yang terparkir nih di lantai 5. Nah, kalau gue mau keluar dan gue menuju lift, berarti kan gue harus melalui parkiran mobil itu, karena liftnya di ujung persis sana. Mes gue di sini. Nah itu gue jalan nih Bang ceritanya Bang, lewatin parkiran. Nah ambulan tuh kebetulan pada saat itu ada di sebelah kiri. Parkiran ambulan tuh berjejer di sebelah kiri gue. Jadi ada 2 ram gitu loh Bang. Ada 2 jalur. 2 staff. Nah gue di jalur sini, ya kan. Nah si ambulans tuh di jalur yang sebelahnya. Gue jalan biasa. Nah sebelum ambulan yang terparkir terakhir di sana, itu gue dengar suara sapu-sapu Bang. Sapu-sapu. Cuman kan gue positive thinking di sana karena rumah duka tuh 24 jam operasional biasa Bang. Ya kan? Operasional biasa. Akhirnya gue jalan. Nah, persis di samping ambulan yang terakhir itu Bang, itu udah nenek-nenek lagi sapu-sapu. Lagi sapu-sapu. Busananya tuh kayak kebaya zaman dulu. Tapi dia nggak lihat gua, dia membelakangi gua. Dia ke arah ram yang naik ke lantai berikutnya. Tapi sapu-sapu, sapu lidi. Dan itu jelas. Cuman kan gini Bang, nggak mungkin lah. Maksudnya di dalam rumah duka itu ada nenek-nenek nyapu-nyapu ngapain? Iya dong. Kalau anak cleaning service mungkin masih masuk di akal gua gitu kan. Ini nenek-nenek kan.
Udah gue ngambil pusing tuh bang. Bodo amat tuh. Bodo amat, gue cabut. Tapi masih dengar suara, masih dengar. Sampai gue mau naik lift tuh, pas lift udah kebuka, gue masuk, gue balik badan tuh udah nggak ada si sosok nenek-neneknya. Turunlah gue ke bawah makan. Habis itu gue makan nih bang, makan. Balik makan tuh kayak pengen ini loh bang, cari temen. Namanya kita orang baru di sana kan. Nah terus kebiasaan di sana tuh nongkrong bang di lobi. Bareng sama driver yang lagi istirahat, nongkrong di lobi, duduk-duduk. Terus gue kebetulan duduk di sebelah driver senior juga. Dia bilang gini ke gue, Mas, di sini udah nemuin apa aja? Kita kan orang baru kaget ya, maksudnya Pertanyaannya iya kan, pertanyaannya tuh gimana gitu ya? Iya, udah poin banget. Terus karena gini bang, biasanya kan setahu gue kalau security kan nggak boleh bocor ya, maksudnya nggak boleh ngasih tahu apa yang lu lihat lah ya kan. Iya. Kalau nggak sama rekan seprofesi lu lah gitu kan. Dia buka sendiri bang, jadi kayak lu pernah diliatin itu nggak nenek-nenek sapu-sapu di lantai 5? Keluar dari mes. Baru tadi ya kan? Iya, baru tadi. Emang ada ya bang? Iya. Baru tadi bang gue lihat, gue bilang, oh ya udah, itu kenalan sama lu. Emang itu apa? Biasa di situ, gitu. Yang biasa di situ bang. Kalau menurut cerita sih supir ini. Ya. Terus ada cerita di mana gini bang, gue tuh masuk malam. Gue masuk malam, jadi gini bang, seperti yang gue bilang tadi karena schedule gue padat, komandan regu gue tuh ngatur schedule gini, jam 12 sampai jam 3, 4 orang tidur. Jam 3 sampai jam 6, gantian. Oke. Gitu, jadi di jam itu yang jaga hanya 4-4 gitu. Dan karena pada saat itu gue masuk malam, dan karena gue mungkin, wah ini paling junior nih ya kan, patroli lu gitu kan. Memang job desk-nya 1 jam sekali kan harus patroli bang. Sendiri bang, sendiri. Yang 3 stay aja di lobi biasa, rokok-rokok nongki-nongki kan. Kita namanya anak baru derita kan bang. Iya gitu bang. Nah terus gue patroli nih bang, karena gue selonong boy aja, karena gue belum tahu ini tempat kayak apa sih gitu kan, selonong boy. Jadi perlu gue jelasin juga alur patrolinya bang. Lantai 1 tuh dari lobi, gue harus cek satu-satu ruang duka yang kosong tuh terkunci atau enggak, karena yang kosong tuh harus terkunci. Kecuali yang isi ya. Kalau yang isi nggak terkunci karena di dalamnya tuh ada keluarga duka yang nungguin. Nah gue jalan tuh biasanya ngecek sampai ujung toilet, balik lagi ke lobi. Nah dari lobi gue mau ke atas tuh gue nggak naik tangga, gue naik motor bang, biar nggak capek ya kan. Karena memang budaya di sana. Gue ikutin senior walaupun nggak baik ya, tapi ya malas juga kalau jalan gitu bang. Gue naik motor tuh keliling parkiran sampai titik di lantai 7. Yang rumah kapal duka lagi tuh? Bukan, lantai 7 tuh parkir ambulans sama mobil operasional. Baru gue simpan motor gue, baru gue naik manual lagi ke lantai 8. Oh lantai 8 yang itu? Alur kelilingnya gitu, alur kelilingnya. Nah malam itu gue disuruh keliling bang, jam 1. Bro, keliling lu. Ya mau gimana kan bang? Ya udah oke, siap bang. Udah gue keliling bang, gue muter. Nah tibalah gue di lantai 7 waktu itu. Di lantai 7 itu parkir ambulan. Jadi ada di mana kita, kalau menurut senior gue, di lantai 7 tuh ada penampungan sampah. Yang sampah itu sebelum dibuang ke luar. Jadi sebelum dibuang keluar, semua sampah yang ada di rumah duka itu ditampung di lantai 7 itu. Dan lu harus cek bro. Apanya harus cek? Sampahnya. Sampahnya itu bukan sampah kotor bang. Sampah-sampah kayak apa ya? Kayak dus-dus gitu. Karena memang banyak kejadian kayak ada keluarga duka, lupa apa, buang apa gitu. Nanti kita taruh di office aja, takut ada pengaduan kan, kayak gitu. Itu salah satu job desk. Nah, nyampe lah gue di lantai 7. Gue selalu bang, kalau di sana itu parkir tuh di ambulan yang pertama kali gue cek, karena itu salah satu job desk juga, gue ngecek ambulan. Gue parkir motor, nah baru gue cek ambulan yang pertama, begitu seterusnya. Habis cek ambulan, baru gue ke seberang ini, ke tempat penampungan sampah. Udah beres, gue cek penampungan sampah. Pas gue balik badan bang, lu tau rotator kan? Nyala bang. Di ambulan itu? Iya, di salah satu ambulan nyala rotator. Tapi suaranya nggak nyala, hanya lampu rotator aja. Gue kontak temen gue nih, bro, minta tolong bro, bawain kunci ambulan nomor sekian. Gue bilang, lu turun aja bro, gue lagi tanggung nih, lagi makan dia bang di pos. Akhirnya ya udah, gue turun, gue ambil, maksud gue matiin bang, pakai motor kan. Pas gue naik lagi ke atas, udah mati. Gue buka handle pintunya, kekunci bang.
Iya. Logikanya gimana sih? Ya nggak sih? Maksudnya ya gitu paham lah gitu kan. Cuman kok gini banget gitu loh, ya nggak sih? Gue mikirnya gitu bang, maksudnya gini banget ya. Gue bilang, udah akhirnya udahlah. Udah gue cabut. Udah bang, nggak ada apa-apa. Nah ini setelah beberapa saat kemudian lah. Gue nggak tahu tepatnya, tapi ini kejadian di malam yang berbeda. Jadi sama bang, alurnya itu kejadiannya di atas jam 12. Jadi gue kebagian jaga pertama. Baru dapat jatah tidur nanti jam 3. Nah, gue ngecek sama seperti yang tadi alur ceknya. Di lantai 7 tuh gue simpan motor di ambulan yang pertama gue cek. Nah, pada saat gue selesai cek sampah, ini di hari berikutnya bang ya, di kejadian malam berikutnya. Pada saat gue ngecek sampah bang, pas gue balik ke arah motor, itu ada salah satu supir bang. Kita sebut namanya Bang Sarna. Dia udah stay bang di ambulan. Jadi ambulan ini dikategorikan di tempat gue tuh ambulan yang usianya paling tua. Oke. Di antara ambulan yang lain, dan cuma satu unit masih ada gitu kan di tempat gue tuh. Ada Bang Sarna nih. Nah kan job desk kita ya pelayanan kan. Gua samperin aja bang si Bang Sarna nih kan. Gue bilang bang, gue ketok-ketok kan. Dia buka kaca, tapi dingin bang. Dingin gimana sih dingin? Nggak kayak orang hidup gimana sih? Flat aja gitu. Flat gitu kan. Kayak buka kaca tuh gini. Terus mau ambil jenazah di mana? Gue bilang ya kan. Dia diem aja kan. Bang, mau berangkat jam berapa? Dia diem aja. Nah gue kan bete ya di umur segitu, maksud gue orang di marahan kalau bininya ya. Gue mau tanya lebih jauh lagi takut tersinggung. Sensi ntar. Iya, karena gue belum tahu karakter dia kan. Karena gue belum terlalu lama di sana. Cuman kan buat gue supir ambulans stay di ambulan malam-malam itu hal biasa bang. Tapi 24 jam bisa jemput jenazah tuh kapanpun. Oh gitu? Iya, jadi udah hal biasa. Kayak rumah sakit aja bang. Gak aneh ya berarti? Gak aneh. Gak ada yang aneh, gue turun bang. Gue pikir lagi marah kali bininya kan. Udah gue turun aja, gue gak mau perpanjang masalah, gue turun. Gue stay lah nih di lobi. Sekitar mau jam 1 lewat lah. Biasa ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sana. Turun lah nih kepala supir dari lift. Mau makan. Jadi karyawan di sana tuh yang stay di sana kalau turun paling kalau udah malam tuh mau cari makan bang. Oh gitu. Karena lapar ya, cari makan kan di luar daripada rumah duka kan. Turun, udah tuh dia makan dulu keluar. Pas habis makan nongkrong nih samping gua. Terus gue bilang, bang, tuh Bang Sarna mau ambil jenazah di mana? Berangkat jam berapa? Udah kaget dong bang. Oh, Bang Sarna? Iya. Di mana lu bro? Itu di atas lantai 7 lah. Bang Sarna udah cuti bro 2 hari yang lalu. Pulang kampung. Kampungnya di Subang. Ya kan? Waduh. Lu serius bang? Iya. Dia nantangin gue gini. Lu berani ngecek ke atas bareng gue? Gas gue bilang kan. Udah kita berdua bang naik motor bang. Samperin lagi? Samperin lagi ke tuh ambulan ya kan. Samperin lagi. Nggak ada. Dicek ambulannya pun terkunci. Cuma kan logikanya dia sempat buka kaca. Nah itu kacanya ketutup. Iya. Dan ini ya masih steering by power ya. Iya kan? Power by tangan. Oh, iya. Kayak gitu. Terus dan gini bang, si kepala supir itu kan yang memanage kapan lu boleh cuti, kapan lu boleh libur, kapan lu ambil jenazah. Jadi dia tahu benar. Gitu. Dan yang gue lihat si Bang Sarna ini ternyata Bang Sarna ini memang udah ada di kampung. Jadi gue nggak tahu pada saat itu yang gue lihat itu siapa. Mungkin menyerupakan atau apalah ya. Pengen kenalan aja lah. Mungkin bang. Nah terus ada cerita ini masuk sore bang, masuk sore. Di situ tuh gue udah mulai banyak kenal orang dan gue tahu kalaupun ada karyawan baru masuk tuh gue tahu ini karyawan baru gitu. Udah kenal lah semuanya karena kan memang security diwajibkan nih untuk cepat kenal bang, biar kita tahu mana karyawan mana bukan kan, biar bisa bedain. Betul. Nah ini kejadiannya jam sekitar habis asar tuh jam 4 bang. Gue baru naik jaga karena gue naik jaga jam 3 kalau sore kan. Naik jaga jam 4 gue dapat plotting di lobi tuh. Nggak lama temen gue kontak nih. Bro bisa merapat toilet lantai 1 nggak? Gue bilang kenapa bro? Ada kesurupan nih. Cepat yang jaga kamar. Jadi di tempat gue tuh ada jaga kamar jenazah bang. Bukan penjaga ruang jenazah, bukan kamar jenazah ya. Kalau kamar jenazah kan yang ngerawat jenazah. Kalau penjaga ruang jenazah tuh dia perwakilan keluarga. Jadi kalau keluarga butuh apa-apa, dia yang ditugaskan oleh kantor nih. Dan sistemnya dia freelance. Oke. Kalau ada jenazah aja dia dipanggil. Oh gitu. Iya. Ini ada salah satu penjaga ruang jenazah cewek kesurupan. Nah gue kesana. Gue cek, lagi diomel-omelin bang.
orang-orang udah rame. Sampai keluarga duka tuh ada yang nontonin gitu. Itu dia lagi ngomel-ngomel. Yang kesurupan yang ngomel-ngomel? Iya, kesurupan. Dan gue tahu dia kan memang orang Jawa Tengah ya. Kalem gitu loh bang, orangnya kalem. Tapi ini beda banget gitu. Beda banget. Berarti kan bener nih, kayaknya kesurupan beneran kan. Dan dari tatapan matanya tuh nggak mau ini bang, nggak mau nyorot bang. Jadi kayak begini aja, tapi sambil nadanya lantang sambil ngomel gitu kan. Nah udah gitu, karena bos gue tuh memberdayakan orang-orang wilayah bang yang kerja di situ. Jadi ada beberapa orang wilayah yang bekerja di sini atas saran bos gue. Nah karena gue berpikir, wah yang tahu Medan kan pasti orang wilayah. Akhirnya gue minta tolong ke rekan gue yang security yang tinggal di sana untuk cari orang pintar. Gimana caranya biar nih keluar kan gitu. Akhirnya panggil lah bang. Orang pintar satu datang, baca ayat kursi dikoreksi bang. Dikoreksi. Bacaan ayat-ayatnya dikoreksi. Oh nggak bener begini. Iya. Enggak, dia balas. Maksudnya dia balas lantunannya. Dia benerin gitu kan. Udah. Nggak mau keluar, panggil lagi. Itu total sampai 4 bang. Sampai 4 orang pinter. Itu nggak keluar-keluar juga. Udah lama banget itu bang. 1 jam lebih tuh. Nah dari situ tuh ada nih. Kita sebutnya tukang peti. Tukang peti itu yang biasanya ngambil jenazah sama makamin jenazah nih yang turun ke bawah. Itu disebutnya di kita tukang peti, tukang angkat-angkat peti. Oke. Nah gue sebutnya panggil ke dia tuh Babe. Babe ini bang, apa namanya? Senior parah. Si Babe nih. Jadi terkenal nih di sana, ini paling senior nih Babe nih kan. Nah, Babe ini nanya ke si yang kesurupan ini. Mbak, saya nggak lebih menjelaskan ya. Saya nih di sini mewakili semua yang ada di sini. Saya minta maaf atas apa yang terjadi sama mbaknya. Itu, saya jamin apa yang terjadi tadi itu yang terakhir. Saya mewakili orang di sini, saya minta maaf. Tolong mbaknya keluar, kasihan mbaknya nih. Enggak, saya pengen orang ikut, kata dia gitu kan. Gitu? Iya. Yang kesurupan cewek nih? Cewek. Okay. Emang kenapa? Dia udah buang air panas di rumah saya. Jadi dia buang air panas di wastafel. Habis apa sih kayak nyuci gelas kopi pakai air panas gitu terus dibuang gitu di wastafel itu. Menurut kisahnya setahu gue setelah kejadian itu ya. Harusnya kan nggak ada yang salah, yang wastafel buang kan? Betul. Cuman mungkin mau di sisi dia rumah gue itu gitu bang, ya kan lah gue nggak ngerti sih ya, ya kan. Nah dari situ abis dia si Babe itu minta maaf sekejap hilang bang, sadar. Oh gitu. Langsung kemayu lagi orangnya, berubah jadi cewek Jawa lagi. Iya. Cewek Jawa lagi dah. Iya. Jadi kalem lagi kan. Gitu. Nah gue di umur segitu kan selonong boy ya bang ya. Wih Babe keren nih kan, gue bilang pesantren di mana nih ya kan. Nah akhirnya karena situasi udah kondusif gue balik nih ke lobi. Gue jalan bareng sama si Babe. Nah gue tanya nih, Babe keren nih pesantren di mana? Orang pinternya 4 orang lewat, gue bilang biasa, gue angkat-angkat bang kan. Udah duduk di lobi dia cerita. Gini bang, kalau abang mau tahu, dulu sebelum tempat ini dibangun jadi rumah duka, saya sudah di sini. Oh gitu. Jadi tempat ini tuh dulu gudang peti bang. Gudang peti yang nggak ada kanopi, jadi los aja. Oke. Jadi tempat penyimpanan peti sebelum dipernis, sebelum diamplas, peti mentah dari Jawa, disimpannya di situ dulu bang, sebelum diamplas, sebelum dipernis. Finishing lah di situ. Iya, terus buat jemur di situ. Jadi kosong aja, tanah kosong isinya peti-peti aja. Cuman ada satu ruangan tuh kayak buat ngadem, tapi di ujung kayak pos satpam gitu di ujung pintu masuk. Nah jadi kalau menurut Babe ini, wastafel itu dulunya pohon jengkol. Oh gitu. Menurut si Babe. Bekas pohon jengkol. Bekas pohon jengkol dan dia dulu punya kebiasaan karena Jakarta tuh panas bang, dia buat bale-bale, buat ngadem di situ kalau menurut cerita si Babe. Nah dari situ ada suatu ketika tuh satu momen dia buka baju karena panas, terus dia mau gantung tuh baju, dia paku tuh pohon bang, pohon jengkol buat gantung tuh baju ya kan. Nah udah gantung, baru tidur sebentar kata Babe itu di gerbang tuh ada teriak, "Be, mau ambil peti," supir ambulan. Nah dia jalan dong, mau bukain dong. Paling sekitar 5 meter kalau nggak salah kata dia, paku yang dia tusuk di pohon nancep di kaki dia bang. Anjir, serius. Itu cerita si Babenya ya. Cerita dari sisi si Babenya. Dan dari situ malamnya kata dia, saya sambil meriang-meriang tuh bang, katanya malamnya saya dimimpiin sosok perempuan baju merah.
Dan memang di situ tuh udah santer berita si kuntilanak merah. Oh gitu. Iya, maksudnya udah banyak orang yang menceritakan itu. Walaupun gua nggak tahu, mungkin mereka so tahu atau apa. Tapi kalau Babe ini memang real sudah ngalamin, tapi untuk dipertemukannya melalui mimpi sih kalau kata dia. Kalau langsung lihat ininya enggak, ngeliat wujudnya enggak. Cuma melalui mimpi aja. Cuma kan kalau menurut gua nggak ada yang kebetulan, maksudnya terkoneksi banget gitu. Karena dia pakunya bisa nancep di kaki dan malamnya dimimpiin bahwa lu jangan gitu ke tempat gua gitu ya kan, kayak ditegur lah, tersinggung ya gitu kalau menurut si Babe. Nah jadi gua akhirnya tahu, oh dulunya ini tuh tanah kosong gitu. Nah terus ada lagi gini bang, gua tuh sebenarnya nggak tinggal di mes. Terus? Karena di mes tuh berisik bang, semua divisi itu tidur di mes. Karena schedule gue yang padat, gue tuh berdua sama Danton gue tidur di kamar jenazah, bekas kamar jenazah di lantai gedung sebelah. Jadi di gedung yang gue cerita tadi bekas rumah duka di Tempo dulu. Jadi yang terbengkalai dan gak ada penghuni, lantai 2-nya tuh ada kamar jenazah tuh gue rapiin. Kurang kerjaan banget lah. Sama Danton gue. Jadi enggak, bukan sobrani bang ya, maksudnya iseng banget sih. Enggak, bukan sobrani bang. Maksudnya kayak apa ya bang ya? Kayak lebih nyaman aja, lebih tenang. Wih, di lantai 5 bang kita mau istirahat aja, orang-orang pada main PS. Kan memang disediain sama bos gua kan, biar nge-refresh otak nih ya kan. Nah akhirnya gue pikir nggak bisa nih gue istirahat begini nih. Karena kan jam gue padat. Akhirnya Danton gue lagi beres-beres itu gue ikut. Dan saya ikut tidur sini juga. Ya udah lu beresin aja bareng. Ya udah beresin. Tidur situ. Dan itu nggak ada penerangan listrik. Penerangan listriknya adalah kebetulan posko gue di lantai 2 gedung baru. Dan yang tempat gue tidur di kamar jenazah ex gedung tua yang lama. Jadi sama-sama kan di lantai 2 sejajar, kita tarik kabel. Jadi gap antar gedung itu bang, paling cuman 1,5 sampai 2 meter. Kita bikin selonjoran papan aja tuh buat ngelangkah aja, nyebrang dari gedung lama ke gedung baru. Oh gitu? Dan kita siasatin listriknya tuh kita tarik kabel dari posko gue. Dan akhirnya gue tidur di gedung lama itu. Sama si Danton gue. Cuma berdua doang? Berdua. Terus ada nih kejadian nih di gedung lama itu bang. Jadi gue kan karena masih bujangan males-males tuh bang. Gue cuci seminggu sekali. Cuci baju. Males kan. Namanya cowok kan bang. Nah ini baru jam 10 bang. Jam 10 malam gue nyuci di gedung baru. Nah kami itu pasti jemur di gedung lama. Di depan persis kamar gue tuh. Kita bentangin tali tuh bang. Kita jemur di situ kan. Dan semua security itu jemurnya tempat gue. Walaupun mereka tidurnya di mes lantai 5, tetap tuh jadi sarang jemuran kan di situ kan. Nah ini kejadian jam 10 tuh bang. Jam 10 gue beres nyuci, gue jemur kan. Itu gelap bang, nggak ada penerangan. Kita dapat penerangan tuh cuma dari karena memang semuanya full kaca ya bang. Full kaca. Kita dapat penerangan dari lampu JPU tuh, lampu jalan. Udah penerangan itu aja yang mantul ke dalam. Itu aja udah. Selebihnya gedung itu nggak ada instalasi listrik ya berarti? Nggak ada. Gue aja narik dari pos gedung sebelah. Iya. Nah dari situ gue lagi jemur baju nih bang. Lagi jemur baju. Ada bocah bang, bocah. Gue nggak tahu itu bisa disebut tuyul atau enggak karena gue belum pernah lihat tuyul. Iya gue terus terang aja. Tapi dia punya kuping lancip. Oh gitu? Hitam. Gue lihat dari samping ya karena gue pas lagi jemurnya. Dia lihat depan gue bang. Dia lihat depan gue tuh karena tangga gedung itu kan ada di tengah-tengah, persis di belakang kamar gue. Nah dia turun ke tangga itu. Tapi napak ya, napak. Karena selama ini gue sering dibenturkan hal-hal begitu, kebanyakan yang gue lihat napak sih bang. Gue nggak tahu kenapa. Tapi gini bang, di gedung lama itu bawahnya tuh udah banyak penuh debu, ya kan. Minimal kalau dia napak, jejak kakinya ada. Begitupun gue kalau lewat situ, gue pakai sendal, jejak sendal gue ada karena saking tebalnya debu di sana. Tapi itu nggak ada. Gue lihat itu setelah gue selesai jemur, karena gue beresin jemuran dulu bang, ya kan. Gue beresin jemur, udah tuh. Nah itu gue nggak tahu kenapa dari dulu gue nggak penasaran. Tapi gue nggak percaya sebenarnya bang hal begitu. Ya, gue samperin bang, gue ikutin nih arah dia pergi. Gue turun ke tangga. Nah di bawah tuh bang, itu kan posisinya di lantai 2 bang. Di bawah tuh bang di lantai 1 itu kita bikin tuh kayak tempat-tempat santai, tempat-tempat supir tuh kalau lagi nunggu panggilan, tempat-tempat OB kalau lagi mau sebat, ya kan. Nah di bawah tuh udah tempat kumpul-kumpul. Nah pas gue turun tuh gue tanya sama supir, bang, ada yang turun nggak dari atas? Gue bilang. Nggak ada, lu ngaco aja, penghuninya cuma lu tuh sama komandan lu paling gitu kan. Nah, karena memang di atas cuma gue sama komandan gue bang. Serius lu? Iya nggak ada. Udah ngopi dulu sini, udah tuh gue ngopi. Nggak lama nih, beres gue ngopi ngerokok, gue naik ke atas. Mau tidur, rencananya mau istirahat. Nah kebetulan pas gue masuk Danton gue tuh belum tidur bang. Cerita-cerita dulu dia. Cerita masa lalunya lah ya kan.
Terus dia nanya gini, bro, kamu di sini udah ditampakin apa aja bro? Kata dia gitu. Mau inilah ya kan, mau depan gue ya nggak. Nah terus, saya mau belum tampakin apa-apa dan ya, gue ini aja, nggak mau cerita aja bang. Nah, terus kamu udah pernah dilihatin itu anak kecil yang kupingnya lancip belum? Wah ini baru tadi nih, iya kan? Emang ada dan? Iya, sini tuh ada sosok perempuan yang udah pernah saya lihat. Terus anak kecil, kalau anak kecil kebetulan di lantai ini nih bro, ya mungkin nanti kamu suatu saat ketemu lah sama dia, kata dia gitu kan. Padahal gue baru tadi bang. Kenapa lo gak ngomong? Kagak aja, biarin aja lah gitu. Gue nggak mau ambil pusing sih bang, hal begitu ya kan, yang udah lewat udahlah gitu. Kecuali gue lagi mood pengen cerita, baru gitu. Nah terus ada begini bang, kejadian di mana, jadi kebetulan rumah duka gue itu deket tempat penjarahan. Ziarah. Oh, ziarah. Dekat tempat ziarah. Oh, dekat tempat ziarah, suatu masjid lah. Mungkin orang-orang Jakarta Utara tahu. Jadi menurut cerita yang berkembang di masyarakat di sana, kalau di dekat laut, biasanya air tanahnya itu kan payau, bang. betul. Ya, kalau menurut cerita di sana, karena memang gue sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar, kan kita nggak boleh kaku ya, bang. Security kan. Di sini ada sumber air yang tawar, bro. Di masjid sana, sama di gedung lama tempat lu kerja. Oh gitu. Ya, jadi di sana tuh identik dengan kalau orang yang sudah tua dan yang sudah tahu historinya tempat ziarah itu, kan kalau di kita budaya habis ziarah biasanya ambil air, bang. Ya nggak sih? Ambil air yang menurut kepercayaannya itu dikeramatkan lah, gitu kan. Nah, kalau orang yang sudah tahu tuh biasanya yang udah tua-tua lah, yang tahu historinya, habis dari masjid itu ambil air, pasti ambil air lagi ke tempat gedung lama gue tuh, di depan gedung lama gue. Jadi gini bang, tempat gedung lama gue tuh, gue sempat dengar cerita juga, itu sumber air tadinya mau ditutup awalnya sama bos gue, mau ditutup. Kita undang ini kerjasama nih sama pemadam kebakaran nih, berapa mobil sedot, airnya nggak kurang-kurang. Padahal sumber airnya cuma 1 meter bang, keramik semeter, tau kan? Gede semeter. Nah itu juga akhirnya sekarang tuh ditutupin pakai itu. Pas gue kerja di situ, ditutupin pakai keramik itu, biar nutupin sumber air itu. Kebayangkan yang cuma sekecil itu, bos gue ngundang beberapa mobil, itu dari yang awal mulanya cuma 1, 2, sampai beberapa, dan itu airnya nggak turun-turun, nggak berkurang-kurang gitu kan. Itu kan berarti mungkin anugerah ya, air itu kan termasuk air yang tawar di sana, selebihnya payau. Ya. Nah jadi ini kejadiannya, gue tuh kebagian tidur kedua bang. Tidur kedua tuh, tidur pertama gue bangun di jam 3. Jam 3. Nah, biasanya nih gini, karena gue mungkin paling senior ya, turun cepetan di jam 3. Nah, gue turun itu, yang 4 orang yang gue gantiin, itu udah nggak mau gantian, langsung naik mereka. Oke. Jadi gue ditinggal aja sendiri di lobi, dan teman rekan gue yang 3 lagi masih ele-ele bang, di pos, dandan dulu kan, ya kan. Biasalah, jadi gue terbiasa tuh standby duluan tuh. Kalau gue kebagian tidur pertama tuh, gue santai-santai dulu di lobi gitu kan. Nah pada saat itu tuh gue kebelet kencing bang, kebelet kencing. Cuman karena gue sendiri, kalau gue harus ke toilet ujung, ke 1 jauh bang. Kedua, gue nggak bisa monitor pintu masuk, karena pintu masuk tuh hanya bisa termonitor dari lobi. Oke. Akhirnya gue melipir, berhubungan laki bang, ya kan, laki itu kan ya gimana aja bisa. Mana bisa. Nah, gedung lama memang udah identik dah, ya kan, buang-buang air kan. Nah, akhirnya gue melipir nih ke gedung lama. Nah, itu ada di depan sumber air tuh, ada sosok kakek-kakek. Dia pakai pici bang, pakai batik, tuh lagi doa bang. Oke. Layaknya orang ziarah, ya kan. Nah, gue nggak curiga di situ, ya kan. Biasa aja, karena memang gue udah terbiasa gitu ngeliat hal-hal seperti itu gitu kan. Udah gue kencing, balik. Ada sekitar lama bang, sekitar 40 menit, 45 menit mungkin lama. Temen gue udah pada turun, kita udah asik-asik ngobrol. Gue baru keinget bang, kayaknya tadi ada yang ziarah deh. Ada yang doa tuh di sumber air, gue bilang gitu kan. Dari tadi gak ada orang lewat keluar. Cek, gue cek, gak ada, hilang, kosong. Nah senior gue bilang gini, takutnya lolos nih ke atas nih, karena gedung tua kan nggak ada pintu bang. Oh gitu. Udah nggak ada pintunya, ya kan? Takutnya lolos. Ya udah, 1 orang stay di lobby, gue 2 orang tuh ngintarin gedung lama, 1 orang lagi ngintarin gedung baru pakai motor. Takutnya dia lolos, karena kan kita punya akses ke gedung baru di lantai 2 yang gue bikin tuh, buat dari kamar gue ke posko security. Takutnya lolos ke sana, karena gini bang, di dalam gedung baru itu kan banyak aset. Di ruang-ruang dukanya kan banyak TV LCD, gitu. Banyak outdoor AC, indoor AC, terus banyak mobil terparkir juga di sana yang kita kan nggak bisa
mastiin nih mobil keluarga atau bukan, kan gitu. Takutnya memang inilah ya, kita kan namanya security kan harus selalu curiga lah. Iya, harus selalu curiga. Gua cek dari lantai 1 sampai lantai 5 di gedung lama tuh nggak ada. Terus temen gua dari lantai 1 sampai lantai 8 di gedung baru tuh nggak ada kayak gitu. Dan kita nggak lihat dia keluar karena jalan satu-satu keluar ya harus lewat depan lobi gue, tempat gue nongkrong itu, tempat gue jaga. Dan itu gue nggak tahu siapa. Si orang berdoa tadi itu. Kakek itu ya sebenarnya sih memang kalau sebagai security harusnya cek ya, maksudnya tanya ya. Cuman ya gimana ya, udah kebiasaan bang, udah kebiasaan lihat hal-hal seperti itu, jadi ya udah gue cuekin aja, biasa orang jarang ambil air gitu ya kan. Terus ada ini bang, jadi gue tuh masuk malam masuk malam, ceritanya itu sama bang jam 3. Jadi gue tidur dulu dari jam 1 sampai jam 3. Nah di jam 3 ini gue bangun. Alurnya sama. Dan biasa, gue yang selalu bangun duluan, yang 4 tinggal langsung pengen cepet-cepet tidur. Dan yang 3 lagi biasa dandan kan. Nah udah tuh. Cuman malam itu tuh kayak apa ya? Kayak males tuh loh. Kayak males ngapa-ngapain hawanya. Biasanya kan gini bang, kalau gue turun ke bawah tuh gue biasa kadang tanya ke yang 4 orang, ada kejadian apa atau ada apa nih, ada taruna apalah, kalau security tahu lah bahasa begitu kan. Ini enggak, kayaknya gue hawanya males aja, pengen mager aja duduk. Gitu kan di lobi itu nggak lama gue duduk nih bang, tapi temen gue lama nih nggak turun-turun kan. Nah, gue kencing dulu lah, gue bilang kan. Biasa, gue melipir bang. Nah gue melipir nih, ada ambulan di gedung sebelah. Jadi nggak terbiasa ya, maksudnya kayaknya gini, si supir nih males naikin ke atas, yang habisnya dari lobi harusnya naik ke parkiran atas ke kiri, naik ke atas, ini ke kanan ke gedung tua, biar karena memang kalau pagi bang terbiasa supir ambulan tuh nyuci mobil di situ, di depan lobi gedung tua. Tapi sebenarnya kalau parkir sih nggak boleh, jadi biar pagi aja nanti diturunin. Cuma karena ini mungkin entah dia lupa, entah malas ya kan, dia langsung parkir di depan lobi gedung tua aja. Nah gua kan mikirnya kesel ya, brengsek nih supir nih, ini pasti gue diomelin kan kalau kelihatan CCTV kan. Nah cuman di situ ada nenek-nenek yang lagi ngitarin ambulan. Nenek lagi ngitarin ambulan. Nah berhubung di sana kan insting gue pelayanan ya, memang di sana tuh diutamakan pelayanan. Nah gue biasa sebutnya tuh kalau di sana memang karena di sana kebanyakan mayoritas etnis Tionghoa. Jadi gue udah membiasakan diri nih manggil nenek-nenek itu Ayi itu bibi sih. Oh gitu. Ya kalau laki-laki tua tuh asuh, paman gitu. Jadi udah biasa kalau manggil mas aja koko. Itu udah biasa gitu, udah biasa bang. Nah gua samperin nih bang, si nenek itu gue bilang, malam Ayi ada yang bisa dibantu, Ayi cari apa? Gue bilang. Dia nggak jawab. Dia tetap ngiterin ambulan bang. Jalannya keliling gitu? Iya. Nah gue di sisi sini kan, ini gue tanya, Ayi malam mau cari apa? Dia diem, keliling ambulan, tangannya di belakang gini nih bang. Jalan muterin ambulan, jalan kayak layaknya orang tua lagi ngeliat apa sih? Ngeliat halaman rumah lah gitu. Rada bungkuk gitu. Enggak sih, enggak, cuman tangannya aja di belakang. Nah kedua kali gue masih ketemu lagi. Sampai gue kan stay di sisi sini bang. Lu diem aja, dia muter gitu? Iya, dia muter. Gue tanya lagi, Hai, mohon maaf bisa dibantu? Hai mau cari apa? Gue bilang. Nggak jawab bang, lewat lagi bang. Nah pas lewat yang kedua kali tuh nggak lewat lagi. Gue tungguin di sisi sini, dia nggak lewat lagi. Penasaran bang, gue cek udah nggak ada. Udah nggak ngitar. Karena pada saat itu gue yakin apa ya? Nah, setelannya tuh seperti, mungkin ini keluarga duka yang lagi gabut atau nggak bisa tidur di dalam. Karena kan gini bang, di ruang duka gue tuh ada kamar suite room. Oh gitu? Iya, jadi ruang duka nih. Ini masuk ruang duka, itu vibes-nya panjang nih ruangan. Peti itu selalu di tengah-tengah. Nah di balik tembok, ini ruang duka pintu di sana nih bang. Di sini peti. Ini di balik tembok ini kamar suite room bang. Khusus untuk keluarga nginep. Oh ada kamar-kamarnya juga? Ya, kalau kamarnya itu khusus untuk keluarga nginep. Gue baru tahu. Ya, karena memang rumah duka besar ya. Nah, gue pikir itu mungkin dia lagi gabut atau lagi bete. Dia pengen cari udara segar kan. Udah dari situ, udahlah. Gue ke lobby lagi, tapi gue nggak cerita sama teman-teman gue, ya kan? Gue masih banyak apa ya bang? Di situ masih banyak pikir positive thinking aja. Mungkin pada saat gue lari ke depan, dia cabut ke belakang, masuk ke lobby atau apalah, masih positive thinking di sana. Udah, ini kejadiannya pagi bang. Kejadiannya pagi. Rencana gue tuh bukan mengkonfirmasi apa yang terjadi semalam. Rencana gue tuh mau marah nih
ke kepala supir, nih mobil siapa nih? Ya nggak? Kok ditaruh di sini, kurang ajar gitu maksudnya. Gue samperin bang kepala supir, bang itu mobil siapa? Siapa yang bawa tuh? Oh itu si jenderal, bentar lagi orang turun bro, mau nyuci. Lu tungguin aja kata dia, kata kepala supir nih. Gue tungguin bang. Turun nih, selonong boy kan, turun nih. Jenderal sini lo. Apa bang? Itu kenapa mobil? Aduh sorry bang, gue capek. Kenapa? Pagi-pagi gue habis pemakamannya luar kota. Pulang dari pemakaman, gue ambil jenazah di jembatan 2 bang, kata dia gitu. Jenazahnya nenek-nenek. Nah gitu kan. Gua, jam berapa lu ngambil? Jam 4. Karena kan gue nggak tahu. Gue masuk di jam 11 malam. Sorry jam 10 malam. Nah jam 4 itu kan shift sore. Gue masuk shift malam jam 10 malam. Ambulan itu habis ambil jenazah jam 4. Jadi gue nggak tahu siapa pengendara ambulan ini. Ya kan gue harus cari tahu ke kepala supir dong. Nah, pada saat itu si jenderal inilah memang dipanggilnya si jenderal di sana bang. Jenazahnya nenek-nenek. Dia bilang kisaran umurnya sekitar 60-an 70-an tahun lah. Kok match banget nih sama yang gue temuin. Keliling-keliling. Iya. Terus gue tanya begini. Bro, semalam gue ketemu nenek-nenek ngitarin ambulan lu. Gue bilang ya kan, oh yang bener lu. Iya. Cek yuk, berani nggak? Nah karena gini bang, maksudnya gue cerita, dia kan dari kampung ya. Biasanya di kampung tuh lebih sensitif. Iya. Dia nggak sih lebih banyak mitos-mitos gitu loh. Dia lebih percaya dengan mitos-mitos itu. Walaupun sebenarnya gue enggak, gitu kan. Cuman ya gue sharing aja. Siapa tahu mungkin ada sesuatu hal lah yang terjadi. Cuman gue anggap itu biasa. Mungkin dia tahu gitu kan. Akhirnya, lu cek, yuk cek bro. Gue cek bang. Gue cek, gue buka si pintu belakang ambulans. Itu ada rambut bang. Tebelnya setengah kelingking lah. Oh berapa? Rambut uban. Oke. Iya, pokoknya ketebalannya setengah kelingking segini panjangnya. Oh banyak berarti ya? Banyak. Oke. Panjangnya segini. Itu di deck. Deck ya namanya ya di bawah. Karena deck ambulan kita kan deck terus dilapisin sama papan tuh. Karena buat jenazah doang kan. Iya. Nah itu di situ di papan itu, di papan deck bawah itu. Terus kata dia gini dengan spontan si jenderal bilang gini, ini kali bro, dia nyari ini bro. Nah, gue kan lu main nyari ini aja lu ya kan. Jenazahnya di mana lu ya kan? Masih ada di kamar jenazah. Kayaknya belum diapa-apain. Soalnya keluarga di luar kota. Masih nunggu keluarga di luar kota. Oh gitu. Jadi kalau di sana kan memang biasa ya kalau orang meninggal itu kan harus persetujuan keluarga. Jadi kalau sebelum ada persetujuan dari keluarga dan administrasi belum selesai, kita belum bisa tangani. Kita kan by request saja. Iya. Ya kan? Nah dari situ, ayo kita cek. Gue cek bang, sama si jenderal nih berdua. Gue bawa itu rambut bang. Bawa izin lah, masuklah kita kamar jenazah. Kita izin sama si penjaga ruang jenazah. Penjaga ruang jenazah tuh kayak dia yang mandikan, dia yang rias, gitu. Nah di sana kan yang bertugas 2 orang. Gue izin bang. Kemarin ada jenazah nenek-nenek usianya sekian, tiba di sini jam 4. Jenazahnya yang mana? Oh yang itu. Ini jenderal. Iya. Gue buka bang. Ini semalam gue lihat bang. Yang kelilingin. Iya. Dan yang bikin gue kaget ya, bajunya sama. Gitu. Bajunya tuh gini loh, kayak salah satu safari instansi istri-istri gitu, instansi gitu. Iya. Tapi warnanya aja yang beda, cuma modelnya kayak baju-baju istri-istri salah satu instansi gitu. Cuma warnanya yang beda, kayak safari kan berarti kan dengan rok segini, baju. Dan itu sama yang gue lihat semalam itu persis. Dan akhirnya, wah merinding ya kan. Kita taruh rambutnya di situ. Di si jenazah itu. Di si jenazah itu. Terus gue sempat bilang juga sama si yang ngerawat si jenazah itu, nanti ini disatuin aja karena ini ketinggalan di ambulan. Tapi gue nggak cerita yang semalam terjadi sama gue. Gue cuma bilang ini ketinggalan di ambulans. Ini rambutnya nenek ini, terus disatuin aja. Kan dia kan yang modifikasi ini bang, biar jadi cantik lah. Udah akhirnya situ gue seperti biasa balik. Cuman agak ini aja bang, agak apa ya maksudnya, agak mulai ngedon lah karena memang yang jelas-jelas apa ya, lo alamin sendiri. Iya, dan mungkin itu yang paling parah pertama kalinya gue dihadapkan dengan posisi itu. Kan sebelumnya memang gue nggak percaya bang, nggak percaya hal-hal begitu, apa sih gitu. Gue lebih berpikir dengan logika kan tadinya. Betul. Nah terus kalaupun ada orang bilang, oh setan nggak napak lah, ini nggak napak lah, gue nggak ini juga. Dan gue yang pertama kali gue dilihatkan sosok si pocong itu kan gue pikir juga kamuflase atau gimmick, ya nggak sih. Nah terus kayak si anak kecil yang gue lihat juga, yang gue bilang tadi kupingnya runcing, itu kan hanya sekelebat aja bang. Jadi tuh kita kayak nggak
Entah iya apa enggak ya. Kayak gitu aja. Kalau ini jelas bener gue lihat dan gue yang buka sendiri bang. Dan itu orangnya. Si kantong mayatnya. Dan itu yang semalam. Bang. Iya. Nah sedangkan jenazah itu dibawa ke rumah duka gue aja udah jam 4 sore. Berarti kan semalam ya gue bertemu dengan orang yang sudah meninggal kan gitu. Entah mungkin kalau di agama kita jin korin mungkin bang ya. Iya. Gue nggak paham lah ya kan. Nah terus ada gini bang. Ini cerita tadi selesai nih ya. Terus ada lagi momen dimana ini malam. Jadi malam tuh gue ngecek area, patroli area itu sekitar jam 12 karena gue kebagian tidur kedua. Nah tibalah gue di gudang peti yang gue bilang. Jadi kan itu suatu job desk gue ya ngecek gudang peti. Gudang peti itu di lantai 8, tepatnya di koridor paling ujung dekat toilet. Jadi kalau lu masuk bang, itu kanan kirinya rak peti bang. Tingkat. Terus tengahnya tuh peti tapi di bawah. 22 sampai ujung. Jadi jalan kita tuh hanya jalan kanan sama jalan kiri. Ya kan? Dan lampunya mati. Jadi kita tuh bekalnya hanya senter. Yang bisa nyalain tuh lampu ruangan hanya teknisi. Karena listriknya pakai kode bang, gue nggak tahu deh. Dia pakai apa kayak sistem software gitu. Oh gitu? Iya, jadi kalau gue mau pengen lampunya nyala, gue harus kontak teknisi. Tapi kadang teknisinya tidur. Kalau gue lagi apes, dia nggak jawab kontekan gue. Jadi dengan terpaksa gue ngecek dengan keadaan lampu mati. Kayak film horor aja. Nah gue cek bang, gue cek pakai senter nih. Gue cek, jadi satu peti sebelum ujung, itu peti kebuka bang setengah. Numpang di peti lainnya. Karena peti kan sama tinggi nih. Nah satu peti sebelum ujung kita udah lihat nih gue udah center numpang gini. Cuma gue nggak langsung cek. Gue cek dari sini dulu dari awal. Karena kalau gue langsung cek ngapain ntar gue balik lagi ya nggak sih? Ya kan? Ya maksud gue sekali jalan aja gitu kan. Udah gue cek satu-satu. Nah pas gue mau dekat ke arah peti yang terbuka itu bang, itu gue kayak diliatin sosok bang. Sosoknya itu laki-laki. Pakai jas di dalam peti. Nah, tapi gue hanya lihat setengah. Karena peti itu numpangnya setengah. Jadi mungkin kalau gue di sini bang, si peti itu di tembok itu lah bang. Gue dari sini dan gue nggak berani untuk melangkah ke sana lagi. Gue udah stuck di sini aja. Tapi udah ada sosok. Iya, itu pakai jas. Pakai jas kayak orang kantor. Mungkin usianya 50-60 tahun. Tapi gue nggak lihat jelas mukanya, hanya separuh aja gini. Tapi jelas sosok. Dan yang gue lakuin itu kabur. Cabut karena nggak mungkin. Pilihan bijak. Iya, dan apa ya, kayak ngumpulin ini bang, ngumpulin tenaga lah. Lu ngumpulin effort banget gak sih? Iya gak sih? Oh gila pas lihat kan, wah apa ya gitu kan. Cabut gue bang. Gue turun ke pos, komandan gue tidur bang. Gue bangunin kan, dan gue ngeliat ada jenazah nih di ruang peti. Ya enggak aja lu, mana mungkin di ruang peti ada jenazah kata. Serius dan ya kan. Udah, kita dicek. Gue ngecek nggak berdua, bertiga. Mungkin komandan gue juga takut, cuma nggak ngomong ke gue bang. Gengsi, ya kan. Cuma gue pikir takut juga ya kan. Cek nih kami bertiga bang sana. Pas kami masuk ruang peti, itu udah ketutup bang petinya. Oh gitu. Iya udah ketutup petinya. Terus dengan ininya kan komandan gue, coba buka bro, kita pastiin. Ya kita mau nggak mau dong. Akhirnya gue sama temen gue kita buka bang. Pas dibuka lah ya kayak peti baru. Jadi dalamnya tuh hanya ada apa sih kayak busa-busa, terus ada kayak kain gitu kan. Kalau peti kan dalamnya tuh ada kayak kain, terus ada kayak empuk aja, kain-kain empuk gitu. Udah kayak peti baru, dibuka nggak ada apa. Cuman yang gue sesalin kenapa pada saat terjadi hal seperti itu sama gue ngefoto. Iya. Nggak kepikiran bang. Bener. Ya nggak. Udah kalau lihat kayak gitu nggak connect bang. Iyalah. Iya nggak sih, nggak connect ya. Iya kan sempet-sempetan mau moto. Iya. Masih bisa berdiri jadi untung lah. Iya itu. Ini kayak nggak ada darah bang. Iyalah. Lemas banget, parah bang. Parah sih. Parah. Terus ada lagi gini bang. Momen dimana pada saat itu gue cuti bang. Karena schedule gue yang sangat padat lah kalau menurut gue. Nah gue cuti. Gue ambil cuti itu kalau nggak salah 5 hari. Iya 5 hari. Pada saat hari kelima gue masuk. Habis cuti kan 5 hari. Terus gue masuk, gue kebagian schedule malam. Nah, kebagian schedule malam, ini kejadian jam 3. Jadi gue tidur duluan, jam 3 gue bangun. Ya kan, jam 3 gue bangun. Biasa, gue uploadin tuh 4 orang cabut.
Yang 3 orang dandan tuh ya kan. Itu keresahan gue lah ya. Ya kan, keresahan gue di sana ya sebagai yang paling muda junior ya kan. Nah gue duduk nih bang, duduk di lobi. Jadi gini bang, di lobi gue tuh ada tempat duduk kayak rumah sakit. Nah kalau gue duduk, ini lobi masuk mobil gue, masuk ambulan buat naruh jenazah, bisa masuk ambulan sampai lobi gue tuh. Itu koridor bang, ujungnya toilet, sininya rumah duka. Nah depan gue persis itu, sininya lift, sininya kamar jenazah. Nah kalau gue nyerong ke sana, gue kelihatan si pintu masuk mobil. Nah jadi dengan posisi gue duduk itu gue bisa lihat ke segala arah. Nah pada saat itu kejadian jam 3 lewat lah. Jam 3 lewat gue lagi nunggu rekan-rekan gue di atas. Itu tiba-tiba bunyi seling lift. Seling. Teng gitu. Iya. Nah kan jelas kalau malam karena sepi bang, daerah sana sepi kalau udah malam. Nah gue pikir gue masih positive thinking, wah ini teman gue ya kan, mungkin mereka mau bandel nih naik lift. Sebenarnya kan security nggak boleh kan naik lift kan? Oh nggak boleh? Nggak boleh. Harus tangga darurat. Oke. Harusnya. Nah, tapi kan kalau malam kita sering melanggar lah. Iya, nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Ya. Nah gue pikir teman gue, udah gue santai aja bang. Gak lama turun liftnya, terus kebuka tuh ting gitu kan. Nah pas kebuka itu gue lihat perempuan. Kita biasa dipanggil di sana tuh kalau perempuan muda Cece. Dia gendong anak biasa kayak ibu muda keluar. Gue spontan karena memang di sana SOP job desk pelayanan, gue spontan. Malam mau ada yang bisa dibantu? Dia diem. Gue samperin bang. Dia diem, terus dia lewatin gue ikutin. Malam Cece mau kemana? Kalau mau cari taksi, Cece tunggu aja di lobi, biar saya yang stop di depan. Kan kasihan bang, bawa anak. Iya. Nah, flat aja bang. Itu sampai keluar lobi tuh bang. Sampai keluar lobi mau ke arah pintu keluar. Itu dia nggak jawab bang. Dia nggak jawab, diem aja. Cuma di sana gue pikir gini ya. Gue sudah melakukan pelayanan. Gue dicuekin. Ya udahlah. Mungkin ini lagi ada masalah keluarga atau apa. Ya udah, gue nggak mau lebih mendalam lagi. Atau dia nggak mau diganggu kan. Nah, gue lebih sensitif aja di sana. Akhirnya gue duduk lagi di lobi, gue liatin lagi dia, gue pastiin. Berhentilah nih salah satu merek taksi lah, terus dia naik taksi itu, cabut. Berarti kan menurut gue nggak ada yang aneh, ya kan, menurut gue nggak ada yang aneh. Nah nggak lama dia pergi tuh, di tangga darurat tuh bunyi ini bang, suara-suara apa? Kayak langkah kaki tapi banyak. Di tangga darurat, tiba-tiba gitu, turun ke bawah. Gue kaget dong, pas gue nengok ternyata anak cleaning service bang. Itu jumlahnya mungkin sekitar 5, 6, apa 7 orang, gue lupa. Yang pasti banyak bang, banyak. Terus dia cuma bilang gini sama gue, bang, lu lihat Cece gendong anak nggak keluar dari lift? Lihat. Kemana bang? Naik taksi, mungkin balik. Gue bilang gitu kan. Bang, lu tau nggak itu siapa? Siapa? Cece itu bang, 2 hari yang lalu disemayamkan di salah satu ruang duka di lantai 8 dan sudah dimakamkan 2 hari yang lalu. Oke. Itu menurut mereka. Oh yang bener lu, iya. Dari situ gue spontan masuk kantor. Kenapa gue ke kantor? Karena di kantor kan ada list nama-nama jenazah. Yang gue lihat pertama kali itu, lantai 8 itu ada isi nggak? Ternyata lantai 8 itu pada saat itu sedang kosong. Pada saat si Cece turun itu bener lantai 8 itu sedang kosong. Jadi anak cleaning itu bang, dia orang lagi bersihin koridor bang, lagi bapping disebutnya. Jadi mesin yang bulat gede tuh, buat ngepel-ngepel keramik. Nah dia lagi bersihin koridor. Terus dia istirahat, ngopi-ngopi di sisi toilet. Nah kebetulan ruangan si Cece itu keluar, itu ruangannya ada di tengah-tengah. Jadi mereka lagi lihat ke arah lift. Cece itu tiba-tiba keluar dari ruangan itu. Sedangkan ruangan itu kosong, sudah gelap semua satu lantai 8 tuh, karena nggak ada penghuni. Nah di situ mereka kaget. Tapi mereka nggak berani make sure gitu. Mereka tunggu dulu sampai si Cece itu belok ke lift gitu, menghilang kan. Belok ke lift nggak kelihatan, baru mereka lari lewat tangga darurat dan nggak berani lewat lift juga. Baru mereka pikir kan gini, dibawa di security nih. Gue tanya, security ketemu nggak? Nah terus ada salah satu anak cleaning tuh bilang gini, bang, gue tahu persis itu orangnya karena gue pernah disuruh sapu ruangan sama keluarga duka dan pada saat peti itu belum ditutup. Oh ngeliat mukanya? Ngeliat mukanya. Jadi gue sangat tahu bahwa itu yang waktu itu disemayamin bang. Kata dia gitu, lu halu, gue bilang ya kan. Lah gue kan nggak percaya, gue nggak ngalamin. Lu halu, gue bilang ya kan. Udah, maksudnya gini bang, gue ada rasa takut, tapi gue nggak mau menularkan ketakutan gue ke mereka, ya nggak? So cool aja. So cool. Padahal gue penasaran nih, ya kan? Dari situ, udah kerja lagi, gue bilang kan. Udah mereka naik lagi. Gue disitu mikir, di atas kosong. Ya kan? Cuma kan gue nggak tahu 2 hari lalu terjadi apa, karena gue kan lagi cuti. Akhirnya pas teman gue turun,
Senior gue turun, gue izin bang, gue izinnya ke atas ya. Mana lu? Nggak ada, barang ketinggalan. Gue ke pos, gue cek mutasi bang. Cek mutasi yang disebutkan si anak landing ini, ruangan ini berapa hari lalu. Oh iya, ada wanita muda kisaran umurnya 35 tahun ke bawah meninggal, kronologinya dalam keadaan hamil. Jadi gini bang, di tempat gue itu jarang sekali ada perempuan muda meninggal, jarang sekali. Oh gitu. Jadi kita tuh gampang inget kalau ada hal-hal kayak gitu, apalagi waktu meninggalnya dalam keadaan hamil. Oh itu langka lagi. Langka lagi gitu. Jadi, pas nih, match nih gue bilang nih kan. Tapi gue tetap masih nggak percaya nih. Gue masih menolak diri gue untuk percaya bang, ya kan. Nah gue coba besok paginya nih. Gue coba tanya ke marketing lah. Gue bilang kan gue masih nggak percaya lah. Paginya gue tanya ke marketing, bang, ini waktu berapa hari lalu ada yang meninggal keadaan hamil dengan usia sekian di ruangan ini. Iya, lu punya data nggak? Foto kan? Oh kalau foto gue nggak ada bro. Kalau data gue punya. Kalau lu mau foto, lu tanyanya tukang rias. Mereka habis rias tacap-tacap tuh, pasti dia foto buat dokumentasi. Oh iya ya, ya udah gue minta nih. Gue minta, bang kan ada tukang riasnya ada 2 nih. Gue masuk kamar jenazah, gue izin bang. Gue mau ketemu ini di antara lu berdua. 2 hari yang lalu ada yang ngerias atas nama ini nggak? Umurnya sekian di ruangan ini di Semayam ini. Oh iya gue. Lu punya dokumentasinya nggak? Ada, emang kenapa sih? Katanya cantik kan, waktu itu gue lagi cuti, gue masih ngalihin pembicaraan. Iya. Ya kan penasaran kan, karena di sana ini jarang deh pokoknya ya kan, orang masih penasaran deh kan. Apalagi kan udah di make up bang, cantik kan gitu kan, biar mereka percaya aja. Pas ditunjukin fotonya, itu persis juga. Bener yang gue lihat semalam itu, si Cai. Persis itu bang. Kalau di kampung tuh bukan itu namanya, jadinya kuntilanak ya. Mungkin. Tapi memang bawa anak loh bang. Bawa anak, cuman kalau dengar cerita di sana itu meninggalnya dalam keadaan hamil. Jadi dioperasinya pun di situ. Gitu. Jadi dibawa ke situ tuh dalam keadaan hamil, dioperasinya di situ dan disemayamin di situ. Dan gini, biasanya kan kami di sana yang disemayamin itu bisa 3 hari, bisa 7 hari ya, tergantung kepercayaan mereka. Kalau dia disemayamin cuma 1 hari aja langsung dimakamin. Oh gitu. Itu karena bareng dengan anaknya. Gitu. Cuma karena gue nggak tahu cerita detailnya, pada saat itu gue sedang cuti, ya gue juga nggak tahu lah kenapa gue lebih sering melihat eksistensi mereka gitu. Tapi memang gini bang, ada cerita dari pengalaman teman gue ya. Jadi teman gue tuh, kami kan kalau tidur tuh di posko bang. Kalau saat jaga tuh di posko kami gelar kasur lantai gitu bang. Ada cerita dari teman gue tuh kayak diinjak sosok bang. Jadi sosok itu tingginya melebihi gedung gue yang ada lantai 8, ada 8 lantai itu tingginya lebih dari itu. Kalau menurut cerita temen gue, dia sampai direp-rep gitu. Oh iya. Tapi gue belum pernah mengalami sih. Itu pengalaman dari teman gue dan beberapa orang lainnya di luar divisi security. Itu pernah ditampakin sosok itu. Tapi gue nggak pernah malah. Raksasa dong. Mungkin kalau bukan raksasa ya, apa ya disebutnya ya? Gundurwo nggak sih? Oh nggak ngerti dah gue. Nggak ngerti gue gitu bang. Cuma berupa bayangan bang. Tapi kalau dia injak, temen gue ngap gitu, kayak direp-rep gitu. Tapi nggak bisa bangun, tapi tahu. Nggak bisa bangun gitu. Nah sorry, yang tadi si cewek cici itu jalannya normal. Normal bang. Normal. Nggak melayang nggak apa? Nggak. Gitu. Makanya apa ya? Gue kan tadi sebelum podcast sempet tanya sama lu ya. Ya kan? Lu pernah gak sih bang lihat kayak gitu? Itu gue penasaran. Karena selama ini gue lihat nggak pernah ada yang nggak nampakin kakinya, pasti napak aja. Cuman bedanya adalah kayak tadi si anak kecil di gedung tua itu kan banyak debu bang. Nah tapak debunya yang nggak ada, tapi gue lihat napak bang. Kayak gitu aja sih. Lebih ke kayak gitu. Oke. Kalau yang kayak di film-film kayak kuntilanak kakinya ketutup sama kain, itu enggak. Nggak ada. Gue lihat memang dia jalan aja menyerupai sih. Cuma kan mungkin kalau menurut orang pintar kan itu kan jin korin ya. Dan jin itu kan pintar, bisa menyerupakan apapun kan. Gitu aja sih positifnya. Nah di situ mungkin karena rata-rata non muslim lu jarang ketemu pocong ya. Oh ketemu dong, yang pertama itu. Oh yang pertama itu ya. Tes mental. Oh iya itu, bener. Makanya mungkin orang nanya ya, kok di tempat rumah duka yang non muslim setannya tetap muslim juga. Nah nanyanya gue nggak tahu deh, gue nggak bisa jawab kalau soal itu, ya nggak sih. Dan kalau dikasih pertanyaan itu gue bertanya balik, sebenarnya gue pun nggak mau gitu ketemu kayak gitu ya. Kalau lu mau silakan kan gitu lah. Siapa yang mau? Bener loh.
Kira-kira gitu sih bang, gitu sih. Paling ada hal-hal yang lain paling minor-minor lah bang. Paling gitu. hanya suara-suara. Kalau suara-suara sering bang. Jadi lift gue itu bang lift barang bang. Bukan lift barang, lift itu muat satu peti licau. Licau tuh satu peti yang nggak dipotong. Jadi dari satu bongkahan pohon jati, ya kan yang sangat besar gitu kan, bisa ketebalannya sampai 15 cm, itu masuk di peti gue. Jadi peti besar. Nah itu di peti yang sebelah kiri. Kalau lu lagi sendiri, itu termasuk semua orang di situ pasti udah pernah merasakan. Kalau lu lagi sendiri ya, lu nggak lagi berdua sama siapa-siapa, lu pasti dikasih denger anak-anak main. Oh gitu. Kalau lagi sendiri. Dan itu yang cerita bukan 1-2 orang. Yang ngalamin ini juga udah banyak sih di situ. Gitu sih kira-kira. Kurang lebihnya pengalaman gue dari 2011 sampai 2013. Seru juga tuh gitu. Iya. Security, dan lu malam itu terbiasa untuk patroli sendiri, emang udah kewajiban gitu ya? Iya, lebih disuruh. Lebih dipaksa sih. Lebih dipaksa. Kalau boleh milih mau ogah ya? Ogah. Ogah bang, lebih dipaksa. Oh gitu. Itu di sana lu pernah nggak ada yang ngelihat yang matinya tuh kecelakaan atau gitu-gitu? Oh kalau ini di luar konteks horor ya. Kalau di luar konteks horor tuh gue pernah ada jenazah masuk tuh hanya buat dirapihin aja. Jadi dia di Kalimantan tuh digigit, dimakan buaya bang. Wah gila. Sebelah segini nih bang. Sepotong kakinya habis bang. Jadi dia tuh orang dari China, pegawai China. Kerja di salah satu perusahaan di Kalimantan. Entah di tambang atau apa gue nggak tahu di sana. Jadi dia korban dimakan buaya. Jadi ke rumah duka gue itu hanya untuk dirapihin dulu sebelum dikirim ke negaranya. Jadi biar rapih aja. Itu gue yang gotong kebetulan. Pas gue buah kantong jenazahnya itu udah habis gini bang. Itu dirapihin gimana maksudnya? Ya dijahit. Dijahit dong. Tapi udah hilang dong. Udah hilang. Maksudnya dibikin rapih aja, dijahit. Terus, diratain gitu. Terus nanti diformalin di kami. Dikasih peti baru dikirim ke kargo bandara. Gokil. Gitu maksudnya dirapiin tuh. Dimakan buaya dan lu yang gotong. Gua nggak tahu. Gua kerjain supir tuh suwe tuh. Bro, tolong bro jenazah. Gua pikir kok yang ngambil supir doang sendiri. Gua curiga biasanya kan ada tukang peti nih. Itu main supir sendiri. Udah, gua angkat berdua bang, pakai kantong mayat tuh yang tebel tuh. Gua angkat, gua masukin kamar jenazah, gua taruh di troli gitu. Kata ini apa? Yang tukang rapi-rapi jenazahnya, bang buka aja bang. Itu pas gue buka, gue kaget bang. Habis potong bang. Dimakan buaya kaki sebelah kiri. Gue masih inget banget itu bang. Habis. Udah ketelan kali ya buaya. Iya. Kalau itu di luar konteks horor ya. Maksud itu. Wah itu menurut gue lebih horor itu bro. Lebih horor itu ya. Tapi iya sih. Gila. Asli. Dan itu bau. Enggak sih. Enggak. Itu mungkin kejadiannya belum berhari-hari. Maksudnya baru kejadian tadi pagi, sorenya udah sampai tempat gua. Oh gitu, cepat ya. Ya kan di tempat gua bisa dibikin wangi lagi. Ya nggak? Iya bang, bener bang. Gitu. Wih bang, lu kalau lihat fasilitas-fasilitas yang sekarang gokil bang. Gimana tuh? Lu pernah denger spa jenazah nggak? Ntar searching di Google deh. Gua nggak mau cerita banyak deh, di YouTube ntar searching. Spa jenazah? Serius. Itu yang sekarang. Kalau rumah duka yang gue jaga dulu tuh udah nggak ada. Oh, gitu. Yang gue ceritain ini ya. Itu buat apa tuh spa jenazah? Jadi kalau menurut ahli-ahli kecantikan tuh kayak biar lentur aja, dia punya gestur nantinya. Oh, lebih natural ya, nggak yang kaku gitu ya? Kayak gitu. Oh gitu. Ada bang. Ada. Lu bisa cek di YouTube adalah ada rumah duka yang memfasilitasi itu. Gitu. Gokil. Oke bro, itu sih menarik banget. Itu berarti lu selama berapa tahun tadi? 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Jadi gue keluar bukan karena hal horor bang. Jadi gue keluar tuh, jadi di zaman itu tuh gue ada merasakan fase di mana security tempat gue dialih manajemennya kepada outsourcing. Oh. Yang tadinya organik, manajemennya mau dilimpahkan kepada outsourcing. Oke. Jadi kalau lo mau masih tetap bekerja di sini oke, tapi sebagai outsourcing. Ya gue nggak mau, gue PHK aja dah. Iya kan? Iya. Di umur masih muda kan, gue cari lagi yang lain deh. Iyalah, biar banyak pengalaman. Tapi sih gue salut sih lo, walaupun lo di sana kerja ya berhubungan dengan ya hal menurut gue ya setengah dunia lain lah, tapi lo tetap bisa dengan logika. Ini yang paling bener. Kadang-kadang tuh kalau lo udah apa-apa tuh udah sugesti mainnya, wah lu gak bakal lama di situ loh. Iya. Iyalah. Tapi dari tadi lu kan setiap ngalamin sesuatu tuh lu coba untuk mendinai, itu normal. Gue juga kan begitu ya. Kalau
lu ngelihat itu sedikit udah wah seminggu loh kerja. Iya, benar Bang. Itu gokil. Bener Bang. Tapi kalau lu mungkin berkunjung ke sana ya pada saat itu, nggak serem Bang. Vibes-nya tuh kayak mall. Oh gitu. Asli. Karena kejadian yang gua alamin itu selalu saat rumah duka itu sepi. Dalam arti keluarga dukanya sudah ada yang pulang atau sudah tidur. Jadi selagi masih ada pengunjung di sana, kayak mall Bang. Ramai terus ya? Rame banget. Bahkan ada kita punya tenan-tenan yang buat menyediakan F&B. Oh gitu? Kan kayak hajat gimana sih Bang? Kalau di kami ini? Gue gak ngerti bro, soalnya gue cuma ngerti ya kalau ya datang ini buat tahlilan orang muslim tuh. Kalau begitu gue gak ngerti itu gimana isinya gimana tuh. Oh gitu, jadi rame gitu. Rame Bang, rame. Nggak serem lah, pokoknya kayak mall. Orang di belakang, di dalam ruang duka aja ada kamar suite room kan. Iya. Mana sih? Iya, bahkan gue pernah dengar dari teman gue cerita tuh dia kalau lagi malam begadang tempat duka tuh pada ngebir, pada main judi. Iya. Gue gila. Kalau kita tahlilan ini gokil pada. Tapi itu mungkin lebih private ya. Kalau di tempat yang dinilai oleh kami sarana umum dan semua orang berhak untuk tempat itu, kita usir. Iya. Maksudnya kita larang. Tapi kalau untuk tempat yang dia sewa untuk private dia silakan. Di roomnya dia lah. Gitu. Di roomnya dia silakan. Oh gitu. Oke deh, ini Bro Edo, nih cerita lu sih udah padat ya, jadi gue nggak mau banyak nanya nih, udah jelas banget. Nah sebelum ini kita tutup nih, ada nggak yang lu mau sampein buat yang nonton nih? Apa ya, kalau gue sih untuk yang nonton ya, gue terus terang nih Bang, walaupun gue sudah dibenturkan dengan hal-hal seperti itu, gue masih percaya nggak percaya ya. Tetap kalau pesan gue percaya hanya kepada Allah. Gue demen nih, mantap. Hal-hal gaib ada, tapi ya kita tanggapi dengan logika aja. Lebih ke sana, nggak harus ke cocokologi banget lah. Iya, ini betul. Gini karena ada gaib loh, ini gini gitu. Gue nggak setuju banget tuh Bang. Serius. Bener ya, kita memang meyakini di ajaran agama kita pun gaib itu memang ada. Tapi bukan artinya kita juga jadi apa-apa jadi tersugesti dengan gaib gitu. Karena kita hidup di dunia nyata Bro. Betul. Berdampingan Bang. Betul, saling kasih-kasih aja ya kan. Siap. Jangan berlebihan. Oke deh, mantap Bro. Siap. Gue demen cerita lo. Oke, buat lo semua yang pengen cerita kayak Bro Edo nih, lo bisa kirim voice note ke nomor WhatsApp yang tertera di sini. Nanti kita akan hubungin balik. Kalau emang oke, lu bisa datang ke studio kita atau kita datengin lo. Oke deh Bro Edo, kita tutup dulu. Sebenarnya lu thank you banget nih. Sama-sama. Udah mau datang ke studio gua, udah bercerita. Gua Arfi dari Jelajah Malam dan Bro Edo undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Deh, gitu Bro.